Salam Dito. Apa nih nasihat Sang Cahaya kali ini? Semoga lebih menarik dan seru ya, Dit. Salam Carla. Nasihat kali ini tentu menarik dan seru karena semua sumber dari Sang Cahaya. Nah, seperti apa nasihatnya itu? Begini nasihatnya. Allah itu menciptakan malaikat dulu dari cahaya, lalu menciptakan malaikat dari ibadahnya orang yang benar dari ibadahnya, dari zikir, dari sujud, rukuk, baca Al-Quran, dari tetesan air wudhu, dan lain-lain. Cuma sayang tak banyak orang yang keluar dari malaikatnya ketika orang itu ibadah, karena lahiriahnya ibadah sementara batiniahnya sama sekali tak ingat Allah. Sementara Allah juga menciptakan iblis dulu dari nyala api, sekarang dari perbuatan maksiat orang-orang yang maksiat, dan dibanding orang yang ibadah yang keluar malaikatnya. Dibandingkan orang yang maksiat yang keluar iblis barunya, maka orang itu perbandingan 1:1 miliar, satu orang semiliar belum tentu ada satu yang ibadah keluar malaikatnya, sedang semua mengeluarkan iblis baru. Jadi iblis lebih banyak di muka bumi, daripada malaikat, makanya jika seseorang itu berbuat baik, akan lebih banyak yang tidak suka, daripada yang suka. Berbuat baik, akan banyak dibenci, yang mengamalkan sunnah Nabi akan dianggap orang aneh dan asing, bersedekah akan dianggap sok kaya. Karena apa? Karena lebih banyak iblis nyinyir membisiki orang-orang, daripada malaikat yang membisiki kebaikan. Jika iblis yang menang, orang lantas banyak maksiat, banyak berbuat dosa, bahkan semua orang dibisiki saling bermusuhan, maka ujungnya Allah akan menurunkan azab. Jadi azab turun itu karena kesalahan manusia, bukan kesalahan Allah yang tak bisa mengatur bumi. Lalu, seperti apa agar orang ikut berbuat baik, Dito? Pertama, cahayakan diri dengan amal baik. Jika kamu menuju Allah kok banyak alasan itu tanda hijab hatimu sama Allah makin lama makin keruh. Mau salat wajib malas, mau jalankan kesunahan malas, tapi pandai ngomong ngajak orang berbuat baik. Padahal kamu sendiri jarang menjalankan jauh dari rahmat Allah. Hati-hati iblis mulai menjelma dalam jiwamu. Kalau mau ngajak orang berbuat baik maka kamu pun harus sudah menjalankan duluan. Kamu sendiri nggak punya obor atau lampu. Mana mungkin kamu bisa menerangi orang lain? Cahayakan dulu dirimu sendiri dengan mengistiqomah amaliyahmu yang berterusan. Meskipun kamu nggak ngajak orang berbuat baik maka terkadang orang lain yang melihatmu akan terkena pancaran cahayamu, tapi jangan merasa bahwa kamu mulai punya magnet. Hati-hati dengan sifat setan, setan itu punya tempat di hatimu, biasakan dirimu dengan ridho Allah tujuanmu, maka kamu akan selamat. Meskipun hatimu molak-malik, naik turun karena kita itu manusia bukan malaikat. Selalu perbaiki niat agar tak salah jalan. Niat itu umpama punya ladang itu ada pembatasnya, berkotak-kotak, galengan tempat jalan kaki, sebagai pembatas amaliyah kita. Kayak Rasulullah menjalankan, mengarahkan, membimbing dengan baik, karena setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut suri tauladan, sebagai penerang alam semesta dan jiwa manusia. Selain itu, kita harus selalu berzikir. Karena tanda orang itu zikirnya sudah benar, maka akan dijaga oleh malaikat agar tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Bahkan dijaga oleh malaikat agar dijauhkan dari dosa. Jika melakukan dosa sekecil apapun, maka dibisiki oleh malaikat agar segera bertaubat, sehingga batin orang itu akan terjaga dalam mengingat Allah. Setelah keterjagaan itu menetap, maka makom orang itu dinamakan mahfudz, orang yang terjaga dari melakukan dosa, walau hanya berupa desiran di dalam hati. Setiap hari usahakan selalu makan, walau makanannya tidak enak, dan lidah tidak berselera, nafsu makan hilang, dan makanan sama sekali tidak bisa dinikmati kelezatannya, sebab kadangkala makan itu lebih baik daripada tidak makan lantas mati karena kelaparan. Hati juga begitu, selalulah berzikir, walau dalam keadaan tidak nafsu, dan sama sekali tidak memetik buah manisnya zikir. Tidak lezat sama sekali rasanya, lalai dan sama sekali tidak konsentrasi, juga nikmatnya zikir tidak dapat dirasakan. Sebab orang yang zikir dalam keadaan lalai itu lebih baik daripada tidak zikir sama sekali, dan tidak zikir sama sekali itu membahayakan pada kehidupan karena akan mematikan hati, dan menjalarkan berbagai penyakit karena kematian hati. Kedua, lakukan kebaikan secara istiqomah. Al-istiqomatu afdolu min alfi karomah, istiqomah mengamalkan amaliyah itu lebih utama mengalahkan 1000 karomah. Jika seseorang dikehendaki oleh Allah mendapatkan fadilah anugerah kemuliaan di sisi Allah,
maka Allah menjadikan orang itu kuat beristiqomah mengamalkan amaliyah mendekatkan diri pada Allah. Sebaliknya jika seseorang itu tidak dikehendaki mendapatkan fadilah anugerah kemuliaan di sisi Allah, maka Allah menjadikan orang itu tidak kuat istiqomah menjalankan amaliyah. Keteguhan hati istiqomah menjalankan amaliyah itu makanya tidak semua orang bisa dan mampu, kadang kalah dengan adat kebiasaannya, kadang kalah dengan nafsunya bermalasan. Orang yang akan mendapatkan fadilah anugerah dari Allah, akan Allah jadikan kuat melawan hawa nafsu kemalasannya, dan tidak suka menunda-nunda amaliyahnya. Kamu itu termasuk orang yang kalah dengan malasmu, atau orang yang menang melawan rasa malasmu? Jawabannya ada di dirimu sendiri. Lah males kok pengen enak mulio punya derajat di sisi Allah, piye cara nih? Jadikan hatimu seluas samudera, agar orang siapa saja muat berenang dan mencari ikan di dalamnya, dan orang akan rela menyelam berlama-lama, untuk mencari intan yang tersimpan di dalamnya. Jalani saja amaliyahmu, jalani dengan menekuninya, mengistiqomahkannya, istiqomah duduk, istiqomah waktu, istiqomah hitungan, dan istiqomah berbuat baik. Jangan ragu, jangan bimbang, dan tak usah risau nanti jadi apa. Allah itu lebih punya rencana sebaik-baiknya rencana, serahkan saja pada Allah. Tandanya kamu itu dipersiapkan untuk menjadi orang pilihannya Allah, kamu akan kuat istiqomah menjalankan amaliyahmu, kuat tak tergeser oleh waktu dan keadaan. Ketiga, berkumpullah dengan orang baik dan jadilah satrio piningit. Jika kamu banyak berkumpul dengan orang, banyak membicarakan hal yang tiada guna, di warung kopi, di tempat nongkrong, kamu akan seperti biji yang ditanam di atas tanah. Setiap orang melihat, bahkan ayam juga melihat, atau tikus juga melihat, benih itu akan dimakan ayam atau dikerikiti tikus, belum juga tumbuh akan mati. Jika tumbuh akan jadi tumbuhan yang tak sehat, mudah patah sayapnya, banyak penyakit yang akan mengganggu. Sama jika kamu dalam membentuk diri dengan amaliyah kamu kok sering kumpul banyak orang, orang yang jelek karakternya akan mematahkan semangatmu, akan mementahkan cita-citamu, juga mengajak membuang waktumu sia-sia, lalu kamu tak pernah lagi tumbuh menjadi pohon, kamu bahkan akan mati semangatmu. Jika kamu sudah tumbuh juga dahanmu tak akan kuat, mudah patah, dan rontok, daunmu berguguran karena ojok-ojokan teman, akhirnya kamu selamanya tak pernah menjadi orang besar, jadi babu atau kacung saja sudah sangat untung. Bahkan berguna untuk diri sendiri saja tidak, apalagi berguna untuk orang lain, malah salah-salah selalu menyandarkan dan tergantung pada orang lain. Padahal seharusnya kamu itu menjadi satrio piningit, yang digembleng di kawah candra di muka. Menjadi manusia yang sulit dicari lawan tanding. Otot kawat balung wesi, daging cor-coran timah, kulit songkowojo, genduo ora dulit, setan ora doyan, segoro diancik asat, gunung diambah gugur. Terakhir, ceritakan amal baikmu kepada banyak orang. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 20, Allah menjelaskan bahwa, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Dari ayat di atas itu, saya umpamakan kita sedekah, kita mengharap keuntungan dunia, dengan balasan 10 kali lipat itu, seperti saya contohkan, itu kita akan mendapat balasan lipatan 10 kali lipat, maka di akhirat kita tidak mendapat balasan. Jadi balasan itu kita petik di dunia ini, di akhirat tidak dapat balasan apa-apa, ini bukan suatu kesalahan, makanya karena mendapat balasan di dunia, kita amalkan lagi, kita sedekahkan lagi. Sehingga asalnya 100.000, jadi 1 juta, 1 juta kita amalkan lagi, jadi 10 juta, 10 juta kita amalkan lagi jadi 100 juta, dan seterusnya. Lalu ceritakan amal itu kepada orang lain, loh nanti timbulnya ujub, maksudnya kita ceritakan kepada banyak orang, agar banyak orang itu meniru yang kita lakukan. Nah pahala di akhirat itu, dari kiriman pahalanya orang yang meniru amal kita. Kalau yang meniru 1.000 orang, maka kita dapat kiriman pahala sebanyak 1.000 orang yang meniru kita, walau orang itu tidak ikhlas beramal, kita tetap dapat kiriman pahala dari dia meniru apa yang kita lakukan. Paham? Nabi mencontohkan, beliau beramal apa saja kan dimuat di dalam hadis, apa Nabi itu riak, ujub, pamer. Apa amal perbuatan Nabi itu dicatat, bahkan dijadikan sunnah, ada yang wajib ditiru, ada yang sunnah ditiru, coba renungkan.
Bukankah suri tauladan yang paling baik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa beliau ingin semua amal ibadahnya, sedekahnya semua dicatat sebagai suatu hadis, dan beliau menekankan agar meniru-niru apa yang beliau lakukan. Nah, itulah nasihat sang cahaya kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata di balik kebaikan ada rahasia ya. Oke Dito, terima kasih. Semoga kita diberikan kemampuan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin.